Sudah terlihat? Oh ya, oke. Baik, selanjutnya Sandi silakan mempresentasikan hasil penelitian saudara dalam waktu kurang lebih 8 menit. Ya, Ya, silakan. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Sandi Mulyadi. Di sini izin mempresentasikan tesis saya yang berjudul tentang pengaruh keuangan syariah dan variabel makroekonomi terhadap financial planning Indonesia tahun 2011 sampai 2021 dengan pembimbing Dr. Muhammad Kufur Wibowo. Yang melatar belakanginya adalah yang pertama, menurut laporan Bank Indonesia bahwasanya keuangan syariah itu terus meningkat, tapi dilihat dari segi perekonomian syariah belum maksimal. Yang kedua, ketika dilihat dari fungsi finansial deepening itu harusnya bisa memenuhi kebutuhan swasta dan pemerintah, tapi di sini penulis menemukan masih belum terpenuhinya kebutuhan tersebut. Nah, yang ketiga, ini berkaitan dengan variabel yang diambil, variabel makro. Menurut Mangkib, selain keuangan yang mempengaruhi financial deepening ini, yaitu adalah kurs, suku bunga, dan inflasi. Selanjutnya, yang melatar belakangi masalah penelitian di sini, yaitu menurut laporan BPS, bahwasanya financial deepening ini masih tergolong rendah, yaitu di bawah 50%. Dan poin kelima terkait dengan variabel selanjutnya yaitu pandemi menjadi tren nasional, bahwasanya itu mempengaruhi terhadap sektor keuangan, ekonomi, dan bisnis. Dan yang terakhir yang melatar belakanginya sebagai landasan masalah yaitu adalah peneliti menemukan gap dari beberapa hasil penelitian yang dalam hasilnya berbeda. Makanya peneliti ataupun penulis menganggap penting ataupun bisa melakukan penelitian ulang terkait dengan financial deepening ini. Rumusan masalahnya di sini ada 8 poin, yaitu terkait yang dengan variabel, suku bunga, suku perusahaan, DPK, pembiayaan, kurs, suku bunga, inflasi, dan pandemi, bagaimana pengaruhnya terhadap financial deepening Indonesia. Tentu ketika rumusan masalah di sini sebagai berikut, tujuannya adalah untuk menjawab rumusan masalah tersebut atau rumusan masalah ini. Selanjutnya landasan teori yang penulis ambil yaitu landasan besarnya yaitu tentang financial deepening. Menurut beberapa literatur yang penulis ambil yaitu Shaw, Kitchen, Lines, Kin and Levin menyatakan bahwasanya suatu negara bisa dilihat perkembangannya terkait dengan pertumbuhan itu dari sektor kedalaman keuangannya. Nah, setelah teori besar itu mengkerucut variabel apa aja yang mempengaruhinya, makanya muncul teori keuangan syariah yang diproyeksikan dengan suku negara dan suku perusahaan, teori perbankan syariah, DPK, dan pembiayaan, dan variabel makro di sini dengan diproyeksikan kurs suku bunga, inflasi, dan pandemi. Tentu dari beberapa variabel ini itu berhubungan dengan financial deepening baik secara teori maupun secara penelitian terdahulu atau sebelumnya. Nah, kajian pustaka berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di sini penulis ambil, penulis menganggap bahwasanya posisi penelitian penulis di sini adalah merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya. Nah, dan selanjutnya peneliti juga atau penulis mencoba menggabungkan sukup ini dengan perbankan syariah, menggabungkan dengan makroekonomi dan pandemi, bagaimana pengaruhnya terhadap financial deepening. Terus yang selanjutnya yaitu penelitian ini menggunakan data 2011 sampai 2021 dan total variabelnya adalah 9. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif, ya sampelnya dari statistik suku, statistik perbankan syariah, dan variabel makro menggunakan data kurs, suku bunga, inflasi, dan pandemi di sini menggunakan data ataupun variabel dummy. Sumber data diambil dari website yang mengeluarkan laporan keuangan, yaitu diantaranya BI, BPS, OJK, Kemenq, dan COVID-19. Pengujian hipotesis di sini menggunakan analisis statistik deskriptif dan uji VCM atau analisis VCM atau VAR. VAR atau VCM menggunakan EPIUS 10.
Nah, lebih spesifik terkait uji analisis VAR atau VCM di sini penulis berdasarkan rujukannya menjadi 8 tahap dari mulai uji stasioner data, uji like optimum, uji stabilitas VAR, uji kointegrasi, uji kausalitas Gringer, estimasi VCM atau VAR, analisis impulse response function, dan analisis forecast error decomposition varian seperti itu. Nah, kita lanjut ke hasil ataupun ya hasil dan pembahasan di sini berdasarkan hasil statistik deskriptif data yang penulis ambil di sini dapat dilihat dalam tabel terdapat data maksimum, minimum, rata-rata dan standar determinan. Nah, ini ketika diuji statistik datanya memunculkan seperti ini. Selanjutnya yaitu tahapan pertama dari uji ataupun analisis VAR VCM yaitu uji stasioner data. Berdasarkan hasil penulis uji bahwasanya data tersebut stasioner pada metode Philip-Heron pada level fast different dengan data yang ditampilkan di sini. Selanjutnya yaitu uji like optimum. Kita bisa melihat uji like optimum ini berdasarkan banyaknya bintang pada leg. Di sini penulis ambil ada leg pertama karena terdapat 3 bintang pada leg ini. Jadi yang diambil adalah leg pertama. Yang kedua uji stabilitas. Ketika kita melihat uji stabilitas, kita melihat modulus di sini. Modulus di sini semuanya menunjukkan di bawah angka 1, maka data tersebut stabil. Kemudian uji kointegrasi di sini terdapat satu uji yang menyatakan bahwasanya data tersebut memiliki kointegritas atau keseimbangan. Nah, kita setelah tadi uji kointegrasi, uji stabilitas, karena sudah lulus tahap-tahap sebelumnya, maka di sini layak ataupun boleh diujikan lanjut ke estimasi PCM atau uji PCM. Di sini ada 2 berdasarkan PCM ini, ada jangka panjang dan jangka pendek. Jangka panjang di sini memunculkan bahwasanya SKN, SKK, pembiayaan kurs dan pandemi itu berpengaruh negatif, sedangkan DVK, tingkat suku bunga dan inflasi itu positif. Dalam jangka pendek yaitu bahwasanya SKN, pembiayaan dan tingkat suku bunga itu negatif, dan SKK, DVK, kurs, inflasi dan pandemi itu positif. Nah, di sini pun ada bahasan selanjutnya tentang hasil uji IRF dan uji FEFPDV yang memunculkan bahwasanya ketika uji IRF ini respon financial deepening terhadap shock yang dilakukan oleh variabel bebas itu ada yang di posisinya negatif dan ada yang di posisinya positif dan ada yang negatif. Dan ketika uji selanjutnya tentang forecast ini menunjukkan bahwasanya kontribusi tiap variabel. Nah, di sini penjelasannya. Ketika uji RF itu negatif meningkat dengan kontribusi 0,69%. Itu untuk SKN, SKK positif meningkat dengan kontribusi 0,89%, DPK negatif meningkat dengan kontribusi 1,67%, pembiayaan negatif stabil dengan kontribusi 1,37%, kurs positif stabil dengan kontribusi 1,04%, inflasi negatif stabil dengan 0,60%, suku bunga positif meningkat dengan kontribusinya 1,90%, pandemi positif negatif dengan kontribusinya 6,89%. Nah, berdasarkan pembahasan teori dan pendahuluan belakang, kesimpulan di sini penulis menyimpulkan bahwasanya suku pemerintah berpengaruh negatif terhadap financial deepening dengan respon financial deepening terhadap shock suku pemerintah itu dengan kontribusi 0,98,
suku perusahaan memiliki pengaruh negatif pada financial deepening, dan financial deepening menunjukkan respon positif terhadap shock dengan kontribusi 0,89. DPK Bank Syariah memiliki pengaruh positif pada financial deepening, dan financial deepening menunjukkan respon negatif terhadap shock yang dilakukan DPK dengan kontribusi 1,67%. Pembiayaan memiliki pengaruh negatif pada financial deepening, dan financial deepening menunjukkan respon negatif terhadap shock dengan kontribusi 1,37%. Kurs berpengaruh negatif dengan kontribusi 1,4% terhadap shock. Suku bunga berpengaruh positif pada financial deepening, dan financial deepening menunjukkan respon negatif terhadap shock dengan kontribusi 1,90%. Inflasi memiliki pengaruh positif pada financial deepening, dan financial deepening menunjukkan positif terhadap shock inflasi dengan kontribusi 0,6%. Pandemi terakhir, yaitu pandemi memiliki pengaruh negatif pada financial deepening, dan financial deepening menunjukkan respon positif terhadap shock pandemi dengan kontribusi 0,86%. Nah, sebenarnya ada slide tentang keterbatasan. Penelitian ini memiliki keterbatasan dari mungkin variabel yang diambil, dan dari waktu time series-nya mungkin terlalu singkat dalam 11 tahun. Nah, selain keterbatasan di situ, penulis juga menuliskan di sini saran dan implikasi terbaik. Yang pertama terkait dengan otoritas keuangan dengan melakukan kebijakan terbaru terkait dengan pengembangan keuangan yang harus dikembangkan untuk sektor UMKM, industri perbankan syariah dengan meningkatkan terus pembiayaan bagi hasilnya. Terus saran ketiga untuk pengambil kebijakan, yaitu pemerintah dengan terus mengkampanyekan ataupun mendorong tentang SBSN ini. Dan yang terakhir untuk penelitian selanjutnya mungkin bisa ditambahkan tentang kurun waktunya dan variabel lain yang bisa mempengaruhi penelitian ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya minta waktu beberapa menit. Saya tadi di awal sengaja tidak mengucapkan pembukaan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Gofur yang telah membimbing saya dari awal sampai akhir. Sebelumnya Pak Gofur juga adalah pembimbing saya ketika di Sospen di awal semester. Jadi saya sudah mewanti-wanti standar penelitian MES ini harus seperti apa. Dan alhamdulillah mungkin pada hari ini dari beberapa kali bimbingan, alhamdulillah bisa untuk diujikan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Taos dan Pak Jaihan yang telah meluangkan waktunya dan pemikirannya untuk merevisi tulisan saya, sehingga tulisan saya nantinya layak, karena standar MES setelah mungkin tesis ini diujikan adalah nanti disambit ke jurnal jurnal nasional bereputasi. Nanti mohon bisa ya jurnal nasional bereputasi Sinta 2 ya Pak Gofur. Ya itu nanti mohon dari para penguji bisa membantu supaya tulisan dari beberapa halaman ini kita simpulkan menjadi artikel yang layak untuk publikasi. Itu mungkin dari saya kembalikan ke Pak Dr. Gofur. Ya, cukup. Ya, biar ditampilkan aja slide-nya nanti kalau para penguji mungkin membutuhkan ya. Oke, jadi tadi sudah disampaikan hasil penelitian Saudara Sandi ya. Selanjutnya ujian akan disampaikan oleh para penguji, dan nanti berapa poin penting bisa dicatat ya Sandi ya. Ya. Hal untuk nanti bisa untuk pelengkapan dan juga penyempurnaan tesis ini. Namun secara umum saya mengapresiasi ini ilmunya ini bisa ngimbangi Pak Jihan ini. Saudara Sandi ini kajian kitab klasiknya bisa diuji oleh Pak Jihan karena lulusan dari pondok tapi analisis kuantitatifnya juga